Ya, halo sahabat Sonora, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di program Kulu Kelir, di mana di program ini tentunya kami akan memberikan referensi kepada sahabat Sonora tempat-tempat wisata yang menarik dan juga unik yang ada di Kota Palembang. Nah, sahabat Sonora, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Sematang Borang, tepatnya di Kelurahan Sri Mulia di Jalan Padatkarya, tepatnya di tempat wisata Resto Kolam Susu. Nah, daripada sahabat Sonora penasaran kenapa sih nama tempat ini dinamakan Wisata Resto Kolam Susu, kita langsung masuk ke dalam. Yuk. Ya sahabat Sonora, dan saat ini saya sudah bersama pembina dari Wisata Resto Kolam Susu, ada Mas Hari. Selamat siang Mas Hari. Selamat siang Mas. Boleh dibuka maskernya Mas? Oke. Baik, Mas Hari tadi Nando sudah keliling-keliling melihat kawasan di Wisata Resto Kolam Susu, dan memang konsep yang ditawarkan ya, konsep tempat yang ditawarkan di Wisata Resto Kolam Susu ini bagus banget. Bisa makan sambil berwisata ini Mas Hari. Nah, mungkin langsung saja boleh dijelasin ini sejak kapan Mas Hari berdirinya Wisata Resto Kolam Susu, dan apa ide awal membuat konsep restoran seperti tempat ini, Mas Hari, silakan. Baik Mas, sapa hormat salam buat sahabat Sonora. Yang tentunya kami terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan sahabat Sonora. Berangkat dari Resto Kolam Susu ini sejarahnya sangat luar biasa. Kenapa saya request tidak mau disebut owner, lebih suka disebut pembina, karena awal ini memang berangkatnya dari suatu pengajian, dari suatu majelis. Majelis Nurul Asma, yaitu yang tentunya pada saat itu kita ada kegiatan di lokasi ini. Lokasi ini perlu saya sampaikan juga Mas, luasnya antara 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi 4.000 meter persegi. Memang ini tidak terawat, semak dan belukar. Kebetulan salah satu jamaah kita ya ada menawarkan, karena ini miliknya, punya dia, menawarkan bagaimana Pak Ari kalau ini bisa untuk kesibukan. Kesibukan majelis. Apa kira-kira yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan kegiatan di sini? Awalnya kita hanya kolam, dan kita buka hanya kolam. Kita isi ikan patin, ikan gurami, ikan lele. Hari ke hari kita dapat kayak suatu petunjuk. Ya, coba kita buat dong satu pondok, satu sawung. Itu pun gagasan dari semua jamaah Majelis Nurul Asma. Satu pondok, bahkan 2 pondok, 3 pondok. Alhamdulillah. Mulai kita terbetik bagaimana kalau kita membuat usaha, tapi kita berangkatnya dari pengajian majelis. Majelis. Kita coba membuat satu gebrakan resto. Membuat gebrakan suatu resto. Sehingga sepakat guru-guru kita, ustadz, dan para jemaah sepakat. Kenapa kok ini bisa disebut kolam susu? Iya, Wisata Resto Kolam Susu ini yang membuat sahabat Sonora penasaran. Atau kolamnya ini dari susu gitu ya Mas Ari. Gimana Mas Ari? Terima kasih Mas, sahabat Sonora. Resto Kolam Susu ini berangkat awalnya ada 3. Usulan dari Ustadz, usulan dari jamaah. Ada 1, kolam asmara. Kolam asmara? Iya. Ada 1 lagi, kolam cinta. Nah, timbul gagasan dari saya pribadi, coba kita sentuh dengan kolam susu. Jadi 3 ini kita bawa berunding, urung rembuk, nggak selesai Mas, nggak selesai. Rupanya ada satu saran, kita memohon istihoro kita. Di mana petunjuknya di antara 3 nama ini? Singkat ceritanya, penunjuknya ke kolam susu. Ini saya kira Mas Hari ini penggemar dari Kus Plus gitu kan, dinamain kolam susu. Ternyata. Nah Mas, gini Mas, kenapa kolam susu? Iya. Karena berangkat dari Rasulullah.
Nabi kita yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia memilih dua pilihan. Jadi dia untuk memilih dua pilihan, satu hammer, satu gelas hammer, dan satu gelas susu. Kenapa pada saat itu Rasulullah memilih susu? Sehingga hammer itu diharamkan. Makanya kita berangkat dari kolam susu, insya Allah kolam susu ini akan membawa suatu keberkahan bagi pengunjung, para tamu di kolam susu ini. Baik. Nah, tadi sahabat Sonora, tadi Mas Hari sudah menjelaskan ya secara detail sudah sejak kapan wisata Resto Kolam Susu ini berdiri dan juga apa alasan dibalik nama wisata Resto Kolam Susu tadi sudah Mas Hari jelaskan. Nah, Mas Hari, untuk fasilitas yang disediakan oleh wisata Resto Kolam Susu kepada para konsumen atau pelanggan yang ada di sini apa aja nih, Mas Hari? Baik, Mas. Untuk pelanggan dan para tamu tentunya ketika dia menyentuh, menikmati weekendnya di kolam susu ini, yang pertama kita siapkan menu-menu Nusantara. Di balik menu-menu Nusantara rupanya mereka yang berkunjung sini antusias untuk selfie, Mas. Selfie, foto-foto. Untuk foto-foto. Walaupun kita siapkan yang sangat sederhana. Satu contoh, seperti yang di belakang kita, di samping kita itu Tower Jodoh, Mas. Karena kita berpikir ya Tower Jodoh itu sambil geguyon, tapi insya Allah mudah-mudahan mereka yang naik ke situ yang belum punya jodoh akan mendapatkan salah jodoh. Satu ikhtiar juga. Salah satu ikhtiar. Loh, kenapa harus mendapatkan jodoh, Mas? Karena di tower itu kita sudah beberapa kali kita melakukan di tower itu zikir. Kita zikir di sana, kita memohon keselamatan, kita memohon tempat ini curahan rezeki. Masya Allah, baik. Sahabat Sonora, berarti memang Mas Hari tadi sudah menjelaskan, berarti memang perjalanan dibangunnya wisata Resto Kolam Susu ini, perjalanan religiusnya itu sangat tinggi sekali ya, Mas Hari. Betul. Nah, Mas Hari, kita jeda dulu sebentar. Di segmen kedua nanti kita akan membahas ini, selain buat tempat makan-makan, informasinya di wisata Resto Kolam Susu ini juga bisa dipakai buat foto-foto priwet. Nah, mungkin akan dijelaskan oleh Mas Hari di segmen kedua. Untuk itu, sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kilir. Dan saat ini saya masih bersama Mas Hari, owner dari wisata Resto Kolam Susu yang berada di Kecamatan Sematang Borang, tepatnya di Kelurahan Sri Mulia, Jalan Padat Karya. Nah, sahabat Sonora, di penghujung segmen pertama tadi saya sempat memberikan bocoran bahwa di wisata Resto Kolam Susu ini selain bisa dipakai buat tempat makan-makan ya para pengunjung, ternyata di sini juga disediakan fasilitas yaitu foto priwet. Nah, mungkin Mas Hari bisa langsung dijelasin, Mas Hari, kenapa juga kepikiran di sini juga disediakan konsep untuk foto priwet buat para pengunjung? Mas Hari, silakan. Baik, Mas. Memang kita konsep awal itu kita hanya untuk untuk makan-makan dan selfie gitu, Mas. Tapi berangkat banyak masukan dari konsumen. Banyak masukan ya, dari pengunjung, Mas. Jadi alangkah lebih baiknya kalau priwet kita lakukan di sini, bisa nggak kira-kira? Jadi kita simpulkan, kita siapkan, kita tambahin fasilitas-fasilitas. Jadi untuk priwet, Mas. Sudah ada berapa yang priwet di sini, alhamdulillah dengan hasilnya sangat pangling. Siap. Rupanya tempat kita ini Resto Kolam Susu yang sangat fantastik waktunya itu begitu peralihan waktu. Jadi menjelang maghrib sampai ke malam. Waduh, luar biasa fantastik sekali itu. Baik. Berarti Mas Hari, kalau untuk pengunjung yang ingin foto priwet, ini budget yang kita sediain kepada pengunjung berapa nih, Mas Hari? Sebenarnya kita bukan begini, Mas. Bukan kita bertarif harga, bukan. Tapi kita meminta impact dari pengunjung yang ingin priwet di sini. Jadi impact 1 juta, Mas. 1 juta kita siapkan fasilitas, bahkan kita pre-memory buat keluarga. Pre-memory paling setidak-tidaknya 4-5 orang. Jadi pre-memory kita siapkan makan gratis. Iya, dengan menu-menu yang sesuai selera dari keluarga yang priwet. Berarti udah dapat spot foto priwet, udah dapat makan gratis juga. Iya, betul, Include Mas. 1 juta ya, Mas. Betul, Hari, Mas. ya? Betul. Nah, Mas Hari, ini
mungkin kita kalau untuk ngobrol-ngobrol masalah makan nanti kita bisa undang chefnya langsung ya. Tapi Iya, kita masih betul. bahas masalah wisata resto kolam susu. Ini yang menjadi kelebihan wisata resto kolam susu dibanding tempat lain, karena kita ngomongnya di lingkup Sumatera Selatan ya, karena memang wisata resto kolam susu seperti ini konsepnya nggak banyak di Palembang. Kita langsung ngambil lingkup di Sumsel. Yang membedakan wisata resto kita sama tempat-tempat yang serupa dengan wisata resto kolam susu ini apa, Mas Hari? Untuk sementara, Mas, kita menyiapkan buku tamu, Mas. Oke. Buku tamu pesan dan kesan. Jadi kesannya di sana tuh banyak. Kita tuh banyak nuansa-nuansa kealaman, nuansa-nuansa alam, nuansa-nuansa yang sederhana. Jadi mereka sangat menikmati dengan nuansa-nuansa alam, bahkan suasana ruang lingkup Resto Kolam Susu ini menurut kesan dan pesan yang dicatat di buku yang kita siapkan tuh memang beda, Mas. Sampai sekarang juga kami juga masih mengamati di mana kira-kira bedanya. Mungkin bedanya karena kita banyak nyerempet ke momen-momen keagamaan, kemajelisan, mungkin keberkahan mungkin, Mas. Itu, Mas. Kalau tempat kayaknya tuh ya sementara ini ya mungkin ada sama, tapi suatu kesejukan yang sangat mereka rasakan, suatu ketenangan yang mereka sangat nikmatin itu mungkin, Mas. Oke, baik. Wah, menarik sekali. Berarti memang hal yang membedakan wisata Resto Kolam Susu dengan wisata yang serupa ya yang ada di Sumsel ini, kita lebih menyerempet ke hal-hal yang religius ya, yang bernuansa keagamaan ya, Mas Hari ya. Itu masukan dari banyak konsumen ya. Iya, betul. Oke, nah Mas Hari, dari ini belum genap 1 tahun berdiri. Betul, belum genap 1 tahun mungkin kita juga sering mendapat masukan juga. Bagaimana komentar dari pengunjung yang sudah mungkin Mas Hari serap, komentar-komentar yang sudah Mas Hari dapatkan dari pengunjung mengenai wisata Resto Kolam Susu ini bagaimana, Mas Hari? Baik, Mas. Komentar yang kita dapatkan baik dari WA, baik dari buku tamu, kayaknya mereka kepengen tempat ini, Resto Kolam Susu ini ditambah eken-ekennya. Seperti apa? Jadi, seperti satu contoh, seperti permainan anak-anak, Mas. Permainan anak memang kita menyadarin kita belum nyentuh ke bagian itu. Ya insya Allah ke depan kita akan buat tempat permainan anak-anak. Tapi permainan anak kami menginginkan sejenis kayak kebun binatang kecil. Karena kebun binatang kecil, satu contoh kami menginginkan bisa piara domba. Kenapa bisa piara domba? Karena domba ini ada sejarah cerita riwayat. Riwayat Rasulullah. Karena ketika Rasulullah pada saat kecilnya itu sudah mengembala kambing domba. Jadi kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita yang berkunjung, inilah Rasulullah, Nabi kita yang paling mulia, tentunya dulu dia menjadi gembala kambing. Nah itu yang kita inginkan. Baik, wah menarik sekali. Nah Mas Hari, kita jeda dulu menuju segmen ketiga. Ini dengar-dengar cerita juga tadi dari off the record sama Mas Hari bahwa selain dari pengunjung dari Palembang, ini banyak juga pengunjung dari daerah lain juga ya Mas Hari. Iya, Paling jauh mungkin akan kita ceritakan di segmen ketiga. Baik. Untuk itu sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir, dan saya masih berada di wisata Resto Kolam Susu, tepatnya di Kecamatan Sematang Borang, di Kelurahan Sri Mulia, tepatnya di Jalan Padat Karya, dan saat ini kita sudah berada di segmen ketiga. Nah, Mas Hari, di segmen ketiga tadi, Nando sempat nanyain ini, dari sekian banyak pengunjung yang pernah berkunjung ya ke wisata Resto Kolam Susu, ini kan nggak hanya dari Palembang aja nih, ada yang dari luar daerah. Ini dari pengalaman Mas Hari yang paling jauh, ini pengunjung dari mana, Mas Hari? Baik, Mas, sahabat Sonora. Sementara kita cross check dari buku tamu, pengunjung kita dari daerah Muara Enim. Muara Enim, itu paling jauh. Wow. Jauh. Dari Sekayu juga ada. Ya, dari Sekayu, dari Muara Enim. Kalau pendatang yang sifatnya berkunjung cuma sekali itu ada dari Jawa Barat, dari Bogor. Dari luar Sumsel juga ada? Dari luar Sumsel dia ada, dari Bogor. Kebetulan memang dia suka buka YouTube, jadi dia tahu kebenaran dia silaturahmi tempat keluarga, mengutamakan ke kolam susu, Mas. Berarti informasinya mereka banyak dapat dari media sosial. Betul, ya? Dari media sosial. Nah, mungkin bisa langsung dijelasin. Kalau untuk sahabat Sonora yang ingin tahu
media sosial dari wisata Resto Kolam Susu bisa di mana aja nih Mas Hari? Di Instagram juga ada ya? Di Instagram ada Mas, di YouTube juga ada. Oke, baik. Nah sahabat Sonora, ini tunggu apa lagi? Langsung aja kunjungi wisata Resto Kolam Susu. Ini tepatnya di Kecamatan Sematang Borang, di Kelurahan Sri Mulia, Jalan Padat Karya ya, Mas Hari. Oke, sahabat Sonora. Nah, tadi Mas Hari sudah menjelaskan ya bahwa memang untuk pengunjung terjauh ini bahkan ada yang dari luar Sumsel ya. Betul, Mas Hari ya, tepatnya di daerah Muara Enim sama Sikayu. Oke, kalau di luar Sumsel di Ada Jawa yang Barat, Bogor, ada yang Bogor ya. Bogor. Wow, Iya, ini Bogor, jauh Jawa sekali. Barat, iya. Oke, baik. Nah, Mas Hari, kita tahu di situasi pandemi saat ini memang salah satu industri yang terdampak virus corona ini adalah industri restoran-restoran ya. Ini salah satu segmen yang terdampak. Nah, kalau di wisata Resto Kolam Susu sendiri, untuk protokol kesehatannya bagaimana nih, Mas Hari? Bisa dijelaskan kepada sahabat Sonora? Baik, Mas, terima kasih sahabat Sonora. Kita selalu taat dengan aturan-aturan dari tim gugus wilayah Kecamatan Sematang Borang. Oke. Dari awal pertama kita buka, Mas, kita sudah siapkan bulan pertama itu 500 masker yang disiapkan oleh sahabat saya dari Pak Haji Rudi, menyiapkan 500 masker. Jadi pengunjung kita bagi masker, bahkan ada beberapa tempat cuci tangan kita siapkan. Sudah disiapkan ya. Oke, baik. Berarti buat sahabat Sonora yang berkunjung ke sini, ini nggak usah khawatir lagi ya, karena betul. protokol kesehatan ini sudah diterapkan secara maksimal di wisata Resto Kolam Susu ya, Mas Hari ya. Nah, ini sahabat Sonora di sebelah Mas Hari. Mungkin langsung saja Mas Hari boleh dikenalin, ini Mas Rudi ya? Iya. Ini sahabat dari Kolam Susu, sahabat juga satu pengajian, satu majelis. Oke. Ini Pak Haji Rudi. Pak Haji Rudi ini mohon izin, Mas, sahabat Sonora, beliau ini pemilik tanah. Oke. Pemilik tanah, jadi tidak ada sistem kontrak. Masya Allah. Beliau memohon tolong diimpakkan karena beliau adalah megang salah satu tempat ibadah musola pedoman. Beliau ini Pak Haji Rudi ketua musola pedoman. Nah, di musola pedoman itu, Mas, ada kegiatan TPA. Kegiatan TPA ada beberapa ustazah dan ustadz. Jadi mereka memohon kalau ada nantinya ada keuntungan-keuntungan, tolong seperberapanya diimpakkan ke ustadz dan ustazah di musola pedoman. Saya terima kasih sekali sama beliau. Beliau aktif di Majelis Nurul Asma. Dengan adanya keterbukaan tempat ini, alhamdulillah jamaah bisa banyak tergantung di tempat ini sehingga jadi seperti ini, Mas. Terima kasih. Mas. Baik. Berarti ternyata sahabat Sonora selain didirikan untuk meningkatkan perekonomian, bahwa wisata Resto Kolam Susu ini juga bertujuan untuk kemaslahatan umat seperti itu ya, Mas Rudi ya. Masya Allah, ini tentunya sebagai warga Palembang, ini harus kita support wisata Resto Kolam Susu ya. Betul, Mas. Baik. Nah, Mas Hari, kita jeda dulu sebentar. Menuju segmen terakhir, di segmen keempat kita akan bertanya mengenai menu-menu apa saja yang disajikan di wisata Resto Kolam Susu. Mungkin sahabat Sonora penasaran nih, pengen berkunjung ke sini tapi nggak tahu menu. Nah, kan kita bahas di segmen keempat dan kita akan mengundang chef dari wisata Resto Kolam Susu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir. Dan kita sudah berada di segmen terakhir program Kulu Kelir kali ini, langsung dari wisata Resto Kolam Susu yang berada di Kecamatan Sematang Borang, tepatnya di Kelurahan Sri Mulia di Jalan Padat Karya. Nah sahabat Sonora, sesuai janji saya tadi, di segmen terakhir ini kita akan mengulik menu-menu andalan yang ada di wisata Resto Kolam Susu. Untuk itu kita langsung datangkan ya Mas Arya. Ini ada chef dari wisata Resto Kolam Susu, ada Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Mbak ini mungkin langsung saja Mbak bisa diinformasiin kepada sahabat Sonora, ini menu apa saja yang ditawarkan di wisata Resto Kolam Susu, dari mungkin dari menu-menunya dulu ya, apa aja Mbak? Ya, Mbak Yuni. Untuk paket nasi ada juga. Itu ada menu paket nasi ayam goreng, ayam bakar, dan juga ada seafood juga. Ada mie goreng, bihun, dan kue tiaw. Untuk snacknya kami ada french fries dan sosis. Baik. Untuk minumannya? Minumannya ada jus, sama es teh, dan mineral water juga ada. Baik. Berarti memang sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Mas Hari tadi, bahwa wisata Resto Kolam Susu ini menawarkan menu-menu Nusantara ya Mbak Yuni ya. Tadi ada ayam, ada seafood juga seperti itu ya. Nah, dari sekian banyak menu ini yang menjadi
favorit dari para pengunjung yang mungkin sering Mbak Yuni dapatkan itu apa, Mbak Yuni? Nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial. Apa yang buat spesial dari nasi goreng kolam susu? Seperti itu Mbak Yuni. Pertama dia ada isiannya, dari isiannya itu udah beda, dan juga dari platingannya yang lebih menarik. Menarik ya seperti itu ya Mbak Yuni. Waduh, ini buat sahabat Sonora wajib mungkin mencoba nasi goreng spesial di wisata Resto Kolam Susu, dan wajib juga datang sini ya Mas Hari ya. Penasaran seperti itu ya. Nah, Mbak Yuni, untuk range harga menu-menu yang ditawarkan di wisata Resto Kolam Susu ini mungkin boleh diinformasikan juga buat sahabat Sonora, Mbak Yuni? Untuk harga termurahnya dia dari 15.000 sampai 48.000, itu udah harga tertinggi dari untuk seafood. 15.000 sampai 40.000. Wow, ini murah banget sahabat Sonora. Udah dapat makanan enak dan juga bisa menikmati suasana wisata Resto Kolam Susu yang seperti yang saya informasi tadi, ini bagus banget, apalagi buat tempat foto-foto ya Mas Hari ya. Oke, baik Mbak Yuni, makasih banyak Mbak Yuni informasinya ya. Kita langsung ke Mas Hari, mungkin langsung ke terakhir nih Mas Hari. Pesan dan himbauannya kepada sahabat Sonora, Mas Hari silakan. Baik, terima kasih sahabat Sonora. Tentunya sapa salam hormat dulu, terima kasih atas kunjungan sahabat-sahabat, rekan-rekan dan teman-teman dari Radio Sonora. Dan buat khusus para penggemar Radio Sonora, jadi kalian tidak usah pusing-pusing mencari tempat wisata, tempat refreshing. Di Kolam Susu lah tempat yang sangat memadai. Kalian bisa bawa keluarga berweekend di Resto Kolam Susu sambil makan, sambil berbelanja, bahkan sambil berselfie. Bukan cuman semata-mata itu, tapi bisa kalian sambil bersedekah. Karena program-program Kolam Susu lebih mengutamakan program-program keagamaan. Itu aja Mas. Oke, baik. Mas Hari makasih banyak, dan Mbak Yuni makasih banyak sudah informasi menu-menu di wisata Resto Kolam Susu. Dan sahabat Sonora, demikian program Clue Kelir kali ini. Saya Fernando Okterza pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.